Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Benaran Cak. Kang Mas, jadi sampean pasti tahu baru saja MotoGP Sprint Race resmi digelar dan usai, Kang Mas. Dan kita juga lihat bagaimana performa Alex Marquez yang luar biasa. Kita harus berikan acungan jempol. Dan memang Alex ini dari kemarin sangat pede, Cak. Dia sangat bagus, race pace-nya juga bagus, dan dia juga sangat tenang. Sehingga kita lihat hari ini Alex Marquez mampu mengalahkan Jorge Martin dan juga Pecco Bagnaia. Ini memang menjadi kontroversi, Kang Mas ya. Soalnya IWP mencoba untuk membedah lap time-nya seperti apa Pecco Bagnaia, dan juga indikasi bahwa Enea Bastian ini membantu atau memang menjadi semacam ya pelindung ya untuk Pecco ini. Dan indikasinya memang IWP menemukan ada gejala lap time Enea Bastian ini berbeda, Cak. Jadi lap time dari Enea IWP perhatikan sepertinya memang race pace-nya tiba-tiba ngedrop setelah dia di belakang atau nempel Pecco Bagnaia. Jadi IWP coba bedah menilai lap time-nya ini untuk membuktikan apakah betul teori bahwa Pecco Bagnaia dibantu oleh Enea Bastian ini. Tapi kita akan coba bedah nanti, dan juga kita perhatikan termasuk Jorge Martin yang hari ini sepertinya main aman. Martin, Cak, sangat hati-hati melihat bagaimana Martin ini berusaha untuk betul-betul rapi, betul-betul tidak melakukan kesalahan. Bahkan informasi dari Martin kenapa hari ini dia dari posisi kedua startnya langsung drop keempat, gara-gara dia itu tadi, dia melakukan braking terlalu awal untuk menghindari crash. Soalnya hari ini dia sangat berusaha keras meminus banyak, karena ban hari ini kan dia mencoba untuk sesuai dengan yang dipatok. Dan gilanya ya, dia merasa banyak ternyata suhunya itu meningkat drastis sehingga dia secara feeling di awal kurang bagus. Namun setelah dia bisa beradaptasi dengan kondisi temperatur dan juga tekanan bannya, maka dia ternyata cepat hari ini. Nah, Kang Mas, untuk memberikan gambaran kesamaan semuanya supaya jelas seperti apa detik race hari ini, dan apakah betul adanya teori bahwa Pecco Bagnaia dibantu oleh Enea Bastian ini, Ibu sudah siapkan video bedah detailnya seperti apa race hari ini, sprint race, dan kenapa juga dengan Alvaro Bautista yang mana dia macan alias sangar banget ya. Dia seorang macan di World Superbike, di WSBK, tetapi di MotoGP kayak ayam sayur, Cak. Termasuk juga Marquez. Udahlah, kita nggak usah bahas Marquez dan juga Joan Mir, karena memang Honda sangat suffering. Harapan kita Yamaha bisa bangkit di race hari ini, akan tetapi faktanya ternyata Yamaha juga kurang mentereng di Sepang hari ini. Oke, kita akan mencoba membedah pelan-pelan, Cak, seperti apa detailnya. Sama intip saja berikut ini, Cak. Sebelum kita melangkah kepada inti, IWP ingin mengajak sampean yang mungkin belum nonton MotoGP Sprint hari ini tentang bagaimana sekilas perjuangan dan sepak terjang serta duel para pembalap hari ini. Pertama, Cak, bisa kita pastikan sebenarnya Pecco Bagnaia luar biasa secara start. Jadi menyabet pole position, dia langsung melesat ke depan. Dan yang luar biasa adalah Enea Bastian ini juga melesat ke depan, bahkan overtake Jorge Martin yang berada di posisi kedua, Alex Marquez yang juga membayangi di posisi keempat di sini, Cak. 4 atau ketiga ya, pokoknya gitu ya. Sama bisa perhatikan di sini bagaimana posisi dari pembalap, di mana Pecco ternyata tetap berada di depan, dan untuk Enea berada di posisi sedikit keluar, dan di belakangnya langsung Alex Marquez nyodok ketiga. Dan Martin, ini konfirmasinya Martin ya, dia memang mengerem agak awal karena secara confidence untuk banyak kurang, dan di sini membayangi pasukan dari KTM. Dan yang mengejutkan adalah ternyata, nah ini dia, Cak, Fabio Quartararo bisa nempel di posisi dekat
KTM. Jadi artinya dia berada di posisi ke-8 dengan posisi yang sangat ideal sebenarnya. Pada lap ke-9, Alex Marquez sudah gedor posisi dari Pecco Bagnaia. Jadi memang Alex ini dari awal kelihatan sekali dia sangat pede dan memiliki braking atau lead brake yang sangat kuat. Jadi kita perhatikan demikian, akan tetapi memang baru satu lap keputusan Alex Marquez overtake Pecco ini kurang tepat. Karena pada akhirnya dia harus sedikit melebar dan gagal. Jadi posisi seperti ini, posisinya Alex Marquez sudah mulai overtake, mengambil dari dalam racing line, dan kedua Pecco Bagnaia dan Martin membayangi ketiga. Kita lihat seperti apa. Yes, ya kan? Jadi ternyata di sini overtake yang dilakukan Alex Marquez gagal dan dia sedikit wide, dan kemudian dia berusaha recovery, akan tetapi di sini posisinya sudah berubah, di mana untuk racing line-nya sudah ditutup oleh Martin, dan di sini tetap Pecco Bagnaia di depan. Kita lihat seperti apa usahanya. Dan yes, di sini ya kita perhatikan bagaimana Martin sudah berusaha overtake Alex Marquez, dan kemudian di sini juga Pecco Bagnaia secara meyakinkan di depan. Akan tetapi secara cepat kita lihat Alex Marquez juga bisa nempel lagi di posisi ketiga saat itu. Di sini menuju ke straight terlihat bahwa Pecco Bagnaia masih menjadi pemimpin leading, dan kemudian disusul oleh Jorge Martin, dan ketiga nempel sekali adalah Alex Marquez yang sempat wide tadi, dan kemudian di sini ada Jack Miller dan kemudian Brad Binder, dan inilah Enea Bastianini. Jadi gapnya memang nempel sekali 9 laps to go, di mana para pembalap depan ini memang masih menguasai. Nah di sini kita perhatikan bahwa kekuatan dari Alex Marquez hari ini adalah lead brake-nya Jadi pada saat straight ternyata Alex mampu melakukan brake sangat telat, dan akhirnya dia masuk dari dalam, dan pada akhirnya pula Alex Marquez kembali overtake Jorge Martin. Nah ya kan, dari sini rasa pede dari Alex Marquez yang mampu overtake Jorge Martin langsung, dan pada akhirnya di sini kita perhatikan ya posisi dari pembalap masih sama, akan tetapi untuk Alex Marquez sudah di belakang Pecco kembali, dan inilah posisi 9 laps to go. Dan kalau kita perhatikan Pecco sudah cukup jauh, akan tetapi jangan salah, ternyata Alex Marquez dengan gap yang seperti ini masih mampu untuk mengejar. Ternyata Alex Marquez melakukan kesalahan dan Martin kembali nyodok. Jadi memang ada 2 kali ya kayaknya dua kali duel dengan Martin, antara Martin dan Alex Marquez. Dan di sini kita perhatikan posisinya pun juga sudah kembali lagi kepada Jorge Martin. Akan tetapi nih 9 laps to go, nggak butuh lama bagi Alex Marquez kembali lagi overtake di tikungan. Jadi memang gila. Posisinya kembali Alex Marquez di depan Martin kembali, dan di belakang ini kalau kita bahas mengenai Marc Marquez ini memang menyedihkan sekali Marc Marquez kembali crash, dan ini adalah crash yang sekian kalinya Kang Mas. Dia mencoba untuk mempertahankan motornya, akan tetapi join lagi tapi di belakang. Apapun itu memang hari ini, saat ini Honda semuanya, Honda, motor Honda problem dan very suffering. Mereka hanya boleh yang ngotak-ngatik sasis dan juga elektronik, akan tetapi untuk engine-nya itu nggak bisa diotak-atik. Jadi ya itu tadi, kalau sudah problem ya dengan bannya, karena kita tahu bahwa saat ini yang menjadi masalah Honda adalah low traction pada ban belakang, dan biasanya memang kalau sudah begitu semuanya berubah, acak dulu semuanya Makanya kita lihat hari Marquez juga kembali crash. Ini ada 5 laps to go, dan ternyata posisi dari Alex Marquez sudah overtake Pecco Bagnaia. IWB mengintip untuk lap time-nya. Pecco ini sudah drop sebenarnya. Jadi kita perhatikan begitu, dan kita lihat di sini setelah di overtake Alex Marquez, posisi dari Pecco semakin suffering, dan kita perhatikan di sini Jorge Martin sudah masuk dari dalam dengan kecepatan tinggi, dan pada akhirnya Martin pun overtake pada 5 lap terakhir ya. Jadi dengan kepedean yang juga luar biasa, dan memang konfirmasi dari Pecco Bagnaia secara feeling untuk bannya itu berbeda. Kita akan bahas nanti Disinilah yang membuat semuanya teman-teman harus tahu kontroversi yang dilakukan oleh tim Ducati. Kita nggak tahu apakah ada tim order atau memang itu inisiatif Enea. Jika memang seandainya secara race pace pun kita perhatikan Enea ini lebih kencang kan, tetapi pada posisi ini Pecco di belakang Martin dan cukup jauh posisinya dengan 0,6 detik. Sementara Enea sudah sangat dekat, dan bahkan kalau IWB intip dari lap time-nya sangat memungkinkan, bukan sangat lagi, memang 100% itu bisa overtake Pecco Bagnaia. Kita lihat seperti ini, dan seperti ini ya. Ini membayangi. Teman-teman harus perhatikan di sini Binder ini luar biasa kencang Jadi pada saat 3 laps to go, dia sangat jauh dibandingkan dengan posisi mereka ini, akan tetapi pada nanti ya kita lihat ya, pelan-pelan ternyata dia mendekati, dan inilah peran Enea yang luar biasa membayangi sebagai protektor ya. Jadi informasi dari komentator MotoGP
Enea memprotek posisi dari Pecco Bagnaia. Itu fakta yang diberikan oleh komentator MotoGP. Kita lihat di sini, Cak, di laps to go ini memang kelihatan santai banget untuk Enea. Walaupun kita lihat beberapa kali ya seperti mau nyondok ke depan ya. Jadi dia memang sangat kelihatan tidak mau overtake. Dan disinilah kelihatan sekali ya. Sekali lagi untuk last lap ternyata binder juga sudah nempel sekali ya. Di sini sudah sangat kencang. Dan di sini sepertinya memang mengulur ya. Bosonya itu mengulur, Cak. Mengulur gapnya agak ke belakang. Dan saat ini Pecco sudah mundur jauh dibandingkan dengan Martin, yakni dengan gap 1,369 detik. Artinya ya nggak akan mungkin menang. Dan nextnya adalah ini posisi pada saat finish, dimana ini adalah Pecco dan Alex Marquez serta Jorge Martin sudah hilang di depan, sudah finish. Ini adalah posisi Pecco Bagnaia dan ini adalah posisi dari Enea Bastianini yang membayangi Brad Binder. Itu sekilas jalannya balapan dan rasa happy luar biasa. Karena sprint race hari ini dimenangkan Alex Marquez, ini artinya dia menang 2 kali untuk sprint. Dia hanya kurang ini, Cak, hanya kurang yang long race saja ya. Jadi ini adalah rasa happy dari tim Gresini. Jadi mendapatkan selamat dari tim Gresini luar biasa Alex Marquez hari ini. Happy semuanya. Jadi ini adalah sebuah raihan yang patut kita berikan acungan jempol. Dan inilah beberapa shoot yang bisa besar setelahnya. Dan ini adalah rasa terima kasih kayaknya dari Pecco kepada Enea. Lihat nih. Oke, nah ini dia, sorry. Nah ini dia nih ya. Jadi memang ada konfirmasi Bastian ini discuss why he refused to overtake Bagnaia. Nah jadi gitu ya. Jadi dia memang mengakui bahwa dia tidak mau overtake Pecco Bagnaia. Nah pada akhirnya Kang Mas ya. Jadi setelah semuanya maka hari ini dipastikan Alex Marquez juara dengan luar biasa. Kedua Jorge Martin dan ketiga Pecco Bagnaia. Lalu 4 Enea Bastianini dan 5 Brad Binder. Kemudian Jack Miller ke-6 dan kemudian Marco Bezzecchi 7, 8 Johann Zarco dan 9 Luca Marini, 10 Maverick Viñales dan 11 Franco Morbidelli yang luar biasa pula hari ini untuk pabrikan Jepang, dan 12 Alex Spargaro, 13 Fabio Di Giannantonio dan 14 Augusto Fernandez. Dan hari ini ternyata Alvaro Bautista hanya bisa finish ke-22. Jadi konfirmasi dari Alvaro memang dia merasa secara umum dia ya tidak merasakan kepedean ya. Sekali lagi dia ada problem pada saat start, kita akan bahas nanti. Nah Cak, untuk fast lap bisa kita pastikan Enea Bastianini adalah the best of the best. Jadi Enea menorehkan lap time terbaik dengan 1 menit 58,996 detik. Tak satu pun pembalap mampu menorehkan atau menjebol tembok 1 menit 59 kecuali Enea dengan 1 menit 58,996 detik. Dan kemudian Alex Marquez kedua, sekali lagi Pecco Bagnaia ternyata juga luar biasa hari ini, cukup baik walaupun pada saat setengah race dia sudah drop. Setelah itu 4 Jorge Martin, 5 Jack Miller, 6 Brad Binder dan Fabio Di Giannantonio, 7 Luca Marini dan lain sebagainya. Alvaro Bautista setia di posisi ke-22 untuk fastest lap each ridernya, baru Iker Lecuona di posisi terakhir. Nah, sekarang kita lihat untuk analisisnya, Cak. Nah, teman-teman, ini yang menjadi bukti buat sampean semuanya bahwa diduga sekali lagi Enea Bastianini memang mengalah dengan Pecco Bagnaia. Jadi kita perhatikan dari lap time-nya, Cak. Teman-teman, untuk lap time kita bisa perhatikan bahwa Pecco Bagnaia di sini, Cak, ya di sini kita lihat ya. Ini memang sangat luar biasa di awal. Kalau kita perhatikan di sini Pecco menorehkan best lap recordnya itu di lap keempat, Cak. 1 menit 59,060 detik. Dan jika kita lihat dia baru benar-benar terasa ya dropnya itu di lap kelima. Dan kelima ini sampai terakhirnya dia tidak pernah sekalipun bisa mampu menorehkan lap time di 1 menit 59 kecil. Jadi rata-rata selalu di atas 500. Jadi 693 detik, 779 detik, 989 detik. Sementara ini sedikit berbeda sebenarnya dibandingkan dengan Enea Bastianini yang memang Enea ini cukup mencurigakan adalah kenapa? Dari sini kita lihat dia makin kencang dan kencang, Cak. Dan bahkan di lap kelima dia menorehkan waktu best lap recordnya itu di lap 5 tadi. Dan kemudian pada lap ke-6 ini dia masih kencang, Cak. Masih kencang dia, sangat kencang bahkan. Tetapi pada lap 7 dia mengikuti ritme dari Pecco. Jadi Enea tidak pernah bisa atau tidak pernah menorehkan waktu 500 ya. Jadi selalu di atas 500. Ini race pace dari Pecco Bagnaia. Lihat nih ya, Pecco Bagnaia. Jadi dia mengikuti kecepatan dari Pecco Bagnaia. Walaupun secara umum dia harusnya bisa lebih cepat daripada itu. Pertanyaannya apakah betul itu disengaja atau memang ada sesuatu yang berbeda di sana? Nah Kang Mas, ya, wis tergambarkan kan. Jadi untuk membuktikan teori tersebut tentu saja EWP mencoba untuk mencari beberapa informasi, beberapa konfirmasi dari para pembalap langsung
merasa melakukan press conference, dan pada akhirnya IWB menemukan konfirmasi dari Bastian ini. Betulkah dia memang betul-betul mengalah, tidak mau overtake Pecco Bagnaia. Nah, berikut press conference dari Enea, dan inilah konfirmasi dari Enea setelah dia memastikan memang ada alasan khusus kenapa dia melakukan itu. Nah, berikut kata Enea Bastian ini, Cak, sama lihat saja di sini, Kang Mas ya. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Enea. One of the main problem of today was the front tire, because was difficult to entry when I was behind two other rider. I have some movements on the front, and when I was without other rider, it was simple for me to bring my pace. And when I was behind Pecco, I see again these movements, and also I bring the decision to don't overtake Pecco, also because I'm not fight for the championship. Was a risk to try to overtake, and also for me don't change nothing at the moment. And Pecco also this morning helped me to do some lap behind to him, and I have see also something, and was good. Well done today, Nate. Thank Good luck you. tomorrow. Thank you. Nah, ya kan? Oke, jadi dari sana kira-kira sama nangkep ya yang dikatakan oleh seorang Enea Bastian ini, yang memang memastikan bahwa dia fix sengaja tidak menyalip Pecco. Alasannya adalah dia tidak menjadi pembalap yang memburu poin, memburu title juara dunia. Memang ini alasan yang sangat tepat banget, Cak ya, sangat tepat banget, karena Enea ini secara kursi atau seatnya tahun depan terancam, Kang Mas. Jadi informasi dari Ciabatti langsung dari Ducati, mereka mempertimbangkan, sekali lagi mereka mempertimbangkan, Cak, bahwa dengan performa Jorge Martin ini Ducati ternyata tidak tutup mata. Ducati sangat memperhatikan, dan Ducati betul-betul menimbang, mempertimbangkan untuk menarik Jorge Martin ke dalam tubuh factory team dari Ducati. Nah, inilah, Cak, yang menjadi dasar dan menjadi alasan sepertinya dengan yang dilakukan Enea Bastian ini ya kayak mengamankan posisi dia. Sebenarnya berharap akan ada perbedaan atau akan ada pertimbangan khusus pula dari Ducati. Toh dia juga sudah membantu Pecco Bagnaia, ibaratnya demikian. Akan tetapi secara umum apa yang dilakukan oleh Enea ini tidak akan mempengaruhi Ducati, sebab dari konfirmasi Ciabatti yang terbaru pun bisa IWB konfirmasikan bahwa Ducati tidak akan tutup mata terhadap performa Jorge Martin. Nah, ini konfirmasi dari Ciabatti yang IWB terjemahkan dari MotoGP. Seperti yang diketahui semua orang, kami mengkonfirmasi Enea untuk tim resmi pada akhir Agustus. Memang benar, dengan level performa Martin saat ini merupakan kenyataan dan fakta yang harus kita pertimbangkan. Namun, belum ada keputusan yang diambil. Tapi mari kita lihat. Yang pasti kita tidak bisa mengabaikan level performa Martin yang luar biasa saat ini. Yes, itu kata Ciabatti, Cak. Jadi memang singkat, padat, dan ya jelas, Cak. Jelas artinya ya sudah dikonfirmasi dari Ciabatti bahwa dengan performa Martin saat ini, walaupun taruhlah ya ternyata dengan bantuan dari Enea nanti Martin gagal meraih juara dunia, akan tetapi sepertinya akan merubah opini dari Ducati untuk menarik Martin ke dalam tubuh dari tim bolotnya. Jadi itu ya. Kemudian, Cak, cukup penasaran ya dengan yang terjadi pada Pecco Bagnaia. Apa yang terjadi dan kenapa dia makin drop dan drop? Kita sudah berikan konfirmasi kesampaian tentang lap time-nya, akan tetapi tidak afdol kalau kita nggak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pecco Bagnaia. Jadi ternyata, Cak, masalahnya ada pada ban. Secara feeling ban depan agak aneh menurut kata Pecco. Jadi kita tahu bahwa hari ini bahkan beberapa jam sebelum race dia menorehkan all time lap record yang luar biasa, kan, tetapi ternyata performanya tidak terlalu tajam ya dibandingkan dengan sebelumnya pada saat sprint race, dan ternyata masalahnya adalah pada ban. Berikut kata Pecco Bagnaia. Jujur, aku tidak mengerti. Namun berkat sprint race kami akan memiliki data untuk balapan besok. Yang jelas, feelingku tidak sama. Sudah dari awal balapan dibandingkan kemarin dan pagi ini, kami akan memeriksanya, sepertinya ada sesuatu yang perlu ditingkatkan. Kecepatan di awal cukup bagus, tapi kemudian aku mulai kesulitan dengan bagian depan. Ada yang aneh dengan ban depanku, sulit untuk berhenti dan memasuki tikungan dengan cepat. Yes, jadi pole position selalu merupakan tempat yang fantastis dan sangat positif. Kami harus bahagia dan mencatatkan rekor lap sepanjang masa adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Pole position boleh saja, tapi lebih penting menyelesaikan balapan di depan. Kami perlu mengambil beberapa poin dari Jorge besok. Nah, itu tekad dari Pecco Bagnaia. Jadi, Kang Mas,
Peko Bang mengkonfirmasi bahwa feeling untuk ban depan itu menjadi masalah hari ini, makanya race pace-nya kita perhatikan tidak sekencang yang kita bayangkan. Di lap kelima dia drop dan drop. Jadi ternyata problemnya adalah ban depan. Sementara Jorge Martin dia mengatakan secara umum dia berhati-hati karena adanya warning dari first alert dari Dorna kemarin. Jadi dia benar-benar memanage secara rapi untuk tekanan bannya, dan bahkan pada braking sekalipun dia tidak mau terlalu dekat ke tikungan. Jadi itu dikatakan oleh Martin ya. Jadi dia merasa bahwa dengan dia memanage, maka untuk tekanan ban yang terlalu tinggi pun, dan itu membuat feeling motor berbeda. Akan tetapi dia mampu beradaptasi dan ternyata secara luar biasa Martin mengisi posisi kedua, Kang Mas. Itu aja update kebenaran. Dan kita lihat seperti apa besok race. Karena kenapa? Race is different dibandingkan dengan sprint race, teman-teman. Karena banyak pun berbeda, strategi berbeda. Bahkan dari semua pembalap biasanya akan memanage situasinya dengan settingan yang berbeda pula. Karena biasanya dari data ini akan coba diaplikasi ke long race. Akan tetapi yang menjadi fokus utama adalah ban. Dan biasanya Peko adalah pembalap yang sangat luar biasa pada saat manage ban, akan tetapi Martin juga saat ini sudah menjadi sosok pembalap yang sangat fantastis. Itu aja update kebenaran ya. Kita lihat besok seperti apa. Dan kalau kalian suka video cuma like, share, dan subscribe. Jual Cak sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segardas.